yang lain Ada boleh. lagi. Ini kalau ngomongin jadi seorang marketer nih, terutama kan ini sekarang ini situasinya kan juga boleh dibilang parah juga ya karena ngaruh ke ekonomi kan, Mas ya. Ini seperti apa mungkin secara umum ya strategi yang perlu dilakukan seperti ini. Saya kira juga teman-teman kayak Mbak Esti dan yang lain-lain juga ada usaha ini sepertinya, apalagi Pak Faris. Udah sabdahi ini kayaknya. Eh, Iya. saat saat ini emang di Bintang 7 ada satu kalimat lagi, work hard, play hard, dan progress hard. Mas Pariman dan teman-teman semua. Eh, kita udah bener-bener tiap hari semua karyawan itu harus mengisi survei kesehatan. Survei kesehatan. Pernah kontak dengan yang positif atau PDP atau eh, gejala apa yang lagi dialami itu juga semua direportkan dalam Google Doc, Google Google Form, Form. Google Form. Tiap hari semua dan semua direkod, semua dimonitor. Se-Indonesia kurang lebih ya mungkin 2.500-an kali. Jadi tim tim pusat maupun tim cabang atau tim area itu saya pun punya tim di bawah itu kalau kalau anak buah saya cuma satu di sini supervisor, tapi tim di bawah saya itu sekarang ini ada 37. Jadi Hmm. tiap hari itu saya lihatin itu. Ada yang skornya 30, saya WA. Kamu gejalamu apa? Lupa. Terus penciuman gimana? Normal, Pak. Ya udah. Ketika udah ada yang skornya 100, 300, wah, Harus bisa saya WA, masuk. saya telepon. Gimana? Jadi itu tiap hari itu. Tiap hari sampai kadang, aduh, admin, tolong cek dong siapa yang belum ngisi. Sampai segitunya. Make it happen, pokoknya semuanya harus ngisi. Kalau nggak tak anggap karyawan lagi. Akhirnya kita ngancem-ngancemnya seperti itu. Ya lu nggak ngisi sepele kayak gini aja nggak mau. Kewajiban ngisi survei aja kok males. Kalau ada apa-apa kami nggak bisa bantu. Hmm. Karena bintang 7 komitmen bantu, gitu. Saya kena nih. Saya kena gejala Senin kemarin. Hmm. Hari Rebu saya swab positif ternyata. Ya saya jujur ketika ketika gejalanya dirasakan ini saya jujur. Dan saya disupport. Dokter kantor langsung WA. Jalannya apa Pak Tik? Ini. Oh ya Pak, beli obat ini Pak, vitaminnya ini nih Pak. Nanti diklaim. Hmm. Seperti itu. Tanggung jawab yang pertama saat ini perusahaan saya adalah semuanya selamat dulu. Hmm. Yang kedua, tetap work hard. Bukan. Prokes ketat. Ketahuan ada yang ngumpul-ngumpul makan bareng di sosmed, SP1 langsung. Tegas ya, Sampai lebih segitu. tegas tadi ya. Langsung di SP. Iya. eh Ketahuan nggak pakai apa makan bareng gitu aja. Kena. Nggak mau vaksin SP1. Suruh bikin surat pernyataan, tiap minggu harus swab kalau nggak mau vaksin. Hmm. Ngeluarin memo seperti itu. Sampai segitunya. Karena sales harus tetap kita cari gitu. Iya. Make it happen-nya dari perusahaan seperti itu. Prokes. Saya juga, saya kenanya di mana. Tapi saya ingat hari Jumat yang lalu saya ke Depok. Kantor Depok, zona merah. Gitu. Saya sholat lupa buka masker. Pas Eh, sholat itu dah. Saya ingatnya cuma itu. Saya nggak, selain itu saya nggak buka. Cuman buka tapi di outdoor. Gitu. Waktu saya buka itu pas sholat. Gitu. Katanya di sini banyak. Dari 100 orang itu cuma yang berangkat 30 orang di kantor itu. Sehingga itu sih sama kecapean. Cuman yang terpenting adalah ngisi survei itu secara jujur. Itu. Urusan ya. yang flu, batuk, nggak usah kerja. Ya kita dilemanya itu. Padahal teman-teman saya kalau nggak jualan nggak gajian. Nah itu biar biar tetap bonusnya dapat gimana itu? Kan
kan gaji flat aja, tapi bonus kan jadi yang utama nih. Ini pertanyaan itu semua ya. Ya, kalau di sales terutama pasti banyak sih ya, banyak yang harus dilakukan ya. Terutama eh, dari target di breakdown ke Hmm. toko-toko gitu. Katakanlah target saya sekarang ini 4M. 4M itu dari grosir A berapa, grosir B berapa, grosir yang Pareto istilahnya. 80% makan omset itu dia harus makan berapa. Itu harus bukan bukan apa ya, menunggu dia kontribusi, tapi kita push dulu ke salesman khususnya. Karena yang kunjungan rutin kan salesman. Bukan kita jualan langsung ke grosir-grosir minta, enggak. Kita turun kalau emang udah salesman ada yang mengalami kendala. Nego terutama. Karena kita kerja melalui tangan orang lain. Ini yang butuh skill yang selalu diasah soalnya. Dan tim saya banyak itu. Tim TO yang ke grosir, tim retail yang ke toko retail, tim motoris yang ke warung-warung kecil, masuk-masuk gang gitu. Ada juga. Itu malah ada belasan. Nanti ada temporary program SPG. SPG cuma jalan 3 bulan, 2 bulan karena ada produk baru. Tapi yang di grosir itu yang produk-produk yang sudah jalan sendiri. Jadi dibedain strategi yang produk baru sama strategi produk yang sudah jalan sendiri, yang sudah otomatis demand. Kayak extra joss, komik itu kan nggak perlu kita tawar-tawarin, sudah muter sendiri. Tapi perlu dimonitor bahwa si grosir A ini harus nelan sekian, si grosir B ini harus nelan sekian. Kalau nggak kita bagi dulu, ya menunggu ya susah. Ya. Seperti Harus itu, harus nggak akan dipetakan ya. masuk gitu. Push dari atas dulu, dipetakan dulu, di breakdown sales istilahnya. Seperti itu. Baik, Mas yang lain Fahmi. mungkin masih ada pertanyaan karena saya di Apa Mas Atik strategi yang dilakukan menghadapi pandemi ini agar bonus tetap, oh ya. Kalau saat ini jujur aja bonus agak seret karena saya kehilangan kontribusi di comics ya. Jujur aja mungkin teman-teman tahu comics banyak penyalahgunaan di anak-anak SMK, SMA kayak gitu. Sekarang pandemi nggak ada yang ngumpul-ngumpul, nggak ada yang menyalahgunakan. Dilema juga. Kalau sebagai obat batuk asli dikonsumsi sebagai obat batuk, ya segitu-gitu aja salesnya. Ada penyalahgunaan, bagus salesnya. Dilema juga. Berkah enggak nih rezekiku. Tapi banyak produk lain lagi yang memang kontribusi di sales secara total. Kayak Bejo ini lagi momennya. Bejo Jahe Merah. Ya kita push. Kita lakukan program-program eh, bonus. Ambil 80 karton dapat logam mulia 1 gram. Ambil sekian 20 karton yang masih kecil-kecil belum pernah transaksi, kasih lebih. 20 karton pun bisa dapat 1 gram logam mulia. Yang sudah gede-gede ya 100 karton atau 80 karton baru dapat 1 gram. Jadi dibedain outlet yang belum pernah sama sekali sama yang sudah biasa membeli. Ini lagi dicari juga jahe merah. Seperti itu. Karena bonus juga nggak cuma satu sih. Jadi ada bonus TW, ada bonus bulanan, ada mungkin lagi program yang ini ada bonusnya sendiri. Terutama tim-tim saya yang banyak bonusnya. Kalau saya cuma triwulanan aja. Seperti itu. Oke. Nah, di bagian akhir nih Mas Atik. Nah, kira-kira apa yang bisa digarap alumni nih? Gitu ya. Bareng-bareng nih peluang-peluang yang ada nih. Apa ya sebenarnya di Pinata itu teman susah juga ya masuk ke psikologi ini agak susah di perusahaan saya. Palu gada lah kita lah. Yang kalau ya ini ngobrol aja ya. Eh, HRD
kepala HRD saya, ya head of HRD saya itu temenan sama Bu Anastasia. Dulu satu kampus kayaknya. Bu Anas, Ibu Leli HRD saya itu satu kampus dulunya waktu S1 sama Bu Anas. Jadi nyambung juga. Nah, kalau kolaborasi dengan alumni apa ya? Aku juga bingung. Kemarin-kemarin ya tak kirimi sampel gitu kan di kampus gitu kan. Vitamin C belum ya? Betul, mungkin dikit. Boleh, boleh, boleh. Iya. Termasuk kayak ke kampus apa sponsorship ya gitu ya ada. Iya, biasanya kan kalau dulu event-event musik apa kayak gitu kan kita sering sering support seperti itu. Extra Joss dulu waktu malah waktu saya waktu kuliah itu Extra Joss masuk kampus tuh, branding ke lapangan basket gitu. Branding wall climbing kayak gitu. Tapi sekarang ya biar dulu, nggak ada gitu-gitu semua. Di rumah masing-masing soalnya. Benernya sekarang. Mungkin video terakhir yang gajah itu Mas Pariman kalau mau diputar supaya sama-sama kita saling memberikan semangat di masa pandemi ini, bisa ambil inspirasi dari video gajah itu, Mas Pariman. Baik. Tadi sambil saya menunggu tapi nggak bisa ini ya. Saya coba sharekan. Sambil menunggu kayaknya tadi saya melihat Mas Faris mau tanya atau mau apa tadi ya sebetulnya. Benar atau enggak? Ada Mas Faris ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Gimana Mas? Ya tadi tampaknya. Halo. Enggak, tadi sebetulnya sudah tak tulis via teks ya. Kemarin kan sempat kita dihubungi Bu Endah ya, tentang peluang kerjasama terkait pemagangan mahasiswa atau kolaborasi yang lain yang bisa dilakukan bersama alumni. Nah, tadi yang sudah sempat dijawab, tapi menurut saya tadi terkait program branding kayaknya juga masih bisa ya, kalau buat kampus ya. Ini ada Mbak Witri, ini mungkin bisa menceritakan apa aja yang bisa dibantu sama Extra Joss nih Mbak. Mumpung ada Extra Joss nih. Iya, silakan. Keren nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya malam teman-teman semua. Terima kasih Mas Atik sudah berkenan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Kemudian Mas Pariman jadi moderator. Mas Faris tetap setia mengawali acara dan teman-teman semua ya sudah bergabung ini di acara ini. Menarik loh tadi ceritanya ya tentang networking. Nah itu ternyata penting banget. Jadi kalau di saya sekarang, saya juga nggak pernah membayangkan bahwa networking itu penting gitu ya. Nah kalau tiba-tiba nih Undip dulu misalnya, ini contoh nyata ya, dulu itu belum ada keinginan untuk menjadi 500 besar dunia. Sekarang ingin menjadi gitu. Jadi kalau bisa tamu luar negeri, karena kita punya 2 prodi, itu 6 tamu luar negeri bisa enggak gitu. World class profesor 2. Itu bukan bisa enggak, ding, itu surat edaran dari rektor gitu ya. Seperti Mas Adik mungkin dari bosnya, wah targetnya sekian gitu. Nah dulu enggak kepikiran, waduh sekarang ini cari jalan gimana caranya kita mendatangkan orang luar negeri mau berpartner sama kita, datang kasih sharing, kasih workshop, mau berkolaborasi. Nah ini selalu memutar otak karena zaman dulu networkingnya sifatnya cuma minta bantuan, minta jurnal, minta apa. Tapi sekarang kita harus meyakinkan mereka bahwa kita mampu sejajar gitu ya. Mereka mau ke sini, artinya kita juga mau ke sana dan sebagainya. Nah itu mungkin hal baru kalau di dunia saya gitu ya. Jadi kalau Mas Atik luar biasa ya ini ya, ada networking caranya makan siang misalnya ya, cara-cara yang halus untuk menyamarkan yang tadi. Tapi monitoring COVID itu betul banget. Jadi di kampus juga karena gelombangnya sedang tinggi, kita ada monitoring tiap hari.
ya. Tapi kalau nggak bisa nyium sama nggak bisa merasakan, katanya belum tentu COVID. Barangkali cuma dianggap teman gitu katanya. Kalau nggak bisa nyium sama sudah nggak ada rasa. Iya, jadi tiap hari kita juga ngisi sistem SSO yang dibuat Undip itu ya. Apakah Anda ada kontak dengan orang yang positif? Apakah gini, apakah gitu, apakah gini, apakah sudah vaksin, jebret gitu. Tapi memang kalau saya tadi melihat lebih 1 menit itu langsung dibuat potong gaji dan sebagainya. Nah itu yang agak sedikit berbeda, jadi agak longgar gitu. Kita bisa daftar hadir itu ada pagi, siang, sore ya. Paginya itu nggak harus jam 7.00, mulai jam 7 sampai dengan sebelum jam 12 itu adalah pagi. Jadi pagi, siang, sore. Jadi ada agak sedikit berbeda dan targetnya juga ada berbeda loh Mas Atik. Jadi dan teman-teman semua. Dulu itu kalau kita mungkin ada mau daftar dosen baru gitu ya. Nggak ditanya, kamu sudah pernah punya artikel jurnal internasional belum? Gitu. Berapa jejaring internasional yang kamu punya? Nah itu nggak ditanya. Sekarang ditanya ini. Kalau sudah pernah submit belum? Nah, kayak gitu-gitu. Nah kalau dulu kan ya kita tidak terlalu seperti itu. Tapi dari situ kita belajar ya bahwa setiap zaman tuh kayaknya punya tantangannya tersendiri banget. Dan ini kalau tantangan 2020 tuh di 2021 saya akan begini, sudah saya lakukan begini, ada tantangan baru lagi, seperti itu ya. Dulu mungkin tantangan target gini-gini, extra joss gini-gini, belum ada pandemi. Kita sudah mikir strategi, tahun depan kita buka rencana begini-begini, jebret pandemi, anyar meneh, ya gitu. Nah mungkin kalau bisa menikmati itu bekatnya, jadi bisa merasakan playhardnya di mana. Itu belum tentu loh. Orang bisa ke Australia, kemana itu merasakan itu sebagai playhard. Kalau nggak bersyukur ya, Allah qadar wono playhard gitu kayak. Nah itu apapun sebenarnya kita bisa merasakan ya. Untuk playhardnya itu apa gitu. Nah ini dunia yang belum pernah saya terjuni ini, dunia marketing langsung terjun ke medan laga ya. Kalau tidak terjun berarti tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah ini luar biasa sekali. Jadi berbeda sekali dengan dunia saya dan saya rasa hal ini perlu juga dipaparkan ke adik-adik mahasiswa gitu ya. Artinya tipe-tipe pekerjaan seperti ini barangkali adik-adik itu memang ada yang tipe yang suka challenge ya, suka melakukan networking. Ternyata itu penting dan sebagainya. Ternyata di dunia perdagangan luar biasa sekali ya, keluar kota, kerja sampai lembur, meyakinkan keluarga. Dosen itu juga sama meyakinkan keluarga, tapi caranya beda. Kenapa ya? Harus begini. Kenapa kok sekarang harus ikut seminar? Kenapa kok harus meluangkan 7 jam sehari ya, untuk melakukan pekerjaan biasa. Nah, kalau 7 jam pasti Mas Atik ya sudah wajar tuh Bu, 7 jam mau bebek di kongkon gitu kali ya. Orang saya sampai 9, 7 kali 2 14. Nah, mungkin ini juga penyemangat ya kalau bagi saya ya. Betapa orang kerja luar biasa banget. Wah, saya juga bisa dong rajin gitu. Dan mudah-mudahan juga menjadi penyemangat untuk teman-teman semua. Menarik sekali nih mendengarkan pengalaman yang berbeda-beda. Mohon maaf saya tadi terlambat. Tapi senang sekali bisa bertemu teman-teman semua ya pada malam hari ini. Saya rasa itu aja Mas Pariman. Demikian matur nuwun sekali lagi untuk Mas Atik. Monggo waktu dan layar saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak Mas Faris. Nah, kita lanjutkan tadi pas banget ini videonya sudah siap. Gajah ya Mas Atik, betul ya? One elephant had many elephants, but one elephant was very powerful, very obedient, very skillful, and the best in fighting skills. In many wars, he was sent on the battlefield and he would return only after being victorious. He was the most loved elephant of the king out of hundreds and thousands. Time went by and the elephant started getting old. The king did not send him to the battlefield anymore. He still remained part of the king's team. Because whenever the king saw him, he felt good. The elephant once went to the lake for a drink. His feet got stuck in the mud there and he started sinking into it. He tried a lot, but he couldn't pull himself out of the mud.
people around knew the elephant was in trouble by the sound of his screams. This news also reached the king. There was panic because everybody knew he was the king's favorite. The king reached there and all other people gathered around the elephant and made various efforts to get him out. But there was no way out. It was not some small animal, an elephant. In the meantime, an old retired minister from the king's court was passing by. After understanding the situation, he spoke to the king and suggested that the battle drums be played around the ring. The listeners found bizarre. However, as soon as the drums of war started ringing, there was a change in the behavior of the troubled elephant. The elephant slowly stood up and then pulled himself out of the mud on his own. Everybody around was shocked. There wasn't a lack of physical ability in the elephant. Just the need to infuse enthusiasm with it was required, and that was done. To maintain enthusiasm in life, it is necessary that humans maintain a purposeful thinking and mindset and do not let despair come in. Now, why did I tell you all this story? In today's challenging times, we all need to infuse enthusiasm in ourselves and the people around us by playing these battle drums. We need to celebrate abundance of good health, joy, happiness, love, and we have to stop talking about these tough times and how these tough times have been beating us. There is a lot of good happening, guys. We have to see it. And let's be grateful for it. Demikian tadi ya video terkait dengan gajah yang itu jadi inspirasi bagi kita semuanya. Dan juga ini saya sudah di-warning terkait waktu ya, sudah jam 9. Tapi sebelum itu barangkali Mas Atik ada yang mau dipesankan buat kami semua, monggo. Ya, di masa pandemi seperti ini menurut saya sangat penting kita membangun antusias, tetap semangat. Saya dulu pernah berpikir pandemi seperti ini suatu saat pasti saya kena ini, tapi jangan sampai saya kena dengan gejala yang parah. Kalaupun saya kena gejala ringan saja. Dan itu harapan saya. Sejelek-jeleknya kalau kena saya cuma gejala ringan. Jangan sampai gejala parah, seperti itu sih. Jadi saya tanamkan ke anak-anak, jangan sampai abai. Tapi ya begitulah anak-anak, kalau keluar ya selalu cerewet. Kadang itu perlu ke tim, ke anak-anak. Cerewetnya dengan cara masing-masing lah. Sekarang banyak grup WA, cukup ngomong di grup satu sekali, udah semuanya baca. Ya tentunya apalagi di perusahaan-perusahaan profesional seperti perusahaan saya, kadang nggak tega juga, ngancam-ngancam, kamu kalau nggak ngisi udah keluar aja. Itu kadang gertakan sebenarnya. Tapi gimana lagi? Nggak pengen, cuman isilah supaya kalau ada apa-apa kita bisa bantu. Kalau tidak ngisi, saya bisa bantu apa? Sampai saya kadang marah. Ada yang sakit, tapi ditulisnya sehat semua gitu. Maksudmu apa? Saya minta bantuan ke HO, gimana caranya, landasannya apa? Kalau ngisinya bohong. Hanya itu aja, menanamkan hal-hal kecil gitu ke tim, itu susahnya bukan main. Dan perlu kesabaran dan make it happen itu supaya semuanya lancar, karena kita kerja juga tidak melalui tangan kita. Kita yang nentuin kita dapat bonus gede juga bukan kita sendiri. Banyak tangan lain, banyak kaki lain, banyak campur tangan orang lain yang terlibat. Seperti itu Mas Fariman. Jadi yang penting mindset kita, semangat kita, tetap ada satu tujuan yang harus kita capai. Dan tidak
putus asa duluan. Ngeluh wajar, tapi bangkit lagi, tutup lagi, recovery lagi seperti itu. Pasti naik turun itu ada, semangat naik turun itu pasti ada. Mungkin seperti itu Mas Fariman. Baik, Terima kasih Mbak Dian, teman-teman semuanya 97, 96 tadi aja Mbak Vivi ya. Terus Mira muncul, Erni, dan adik-adik lainnya mungkin belum pernah jumpa, baru jumpa saat ini. Adam, pertanyaannya masih belum saya jawab nih, Dam. Nanti bisa Jabrian. Jabrian ya, Dam. Iya, nanti apa namanya? Ini konsumen apa dulu, Dam? Soalnya saya juga nanya. Kalau konsumen asuransi sama konsumen produk seperti saya akan beda approach-nya, akan beda pendekatannya. Seperti itu sih menurut saya ya. Kamu nyari nasabah sama nasabah utang sama nasabah asuransi sama konsumen produk jamu kayak saya ya beda cara pendekatannya. Nah, sebelum diakhiri, monggo Mas Faris, seperti ada yang mau disampaikan, silahkan. Baik, terima kasih Mas Pariman. Teman-teman semua, alhamdulillah sesi malam ini sangat menginspirasi. Mas Atik sudah membagikan pengalaman selama menjadi pejuang ya. Karena mental ini mental petarung ini. Isinya perporakan semua ini. Tadi diawali dengan main baseball, ini memang bertanding ya. Kemudian gajahnya gajah perang ya. Ini wajah-wajahnya Mas Atik ini wajah-wajah petarung jalanan. Ini istilahnya macam Genji lah inilah. Wong-wongan. Ikro zero lah. Iya. Iya, saya berharap teman-teman yang lain insya Allah akan ada saatnya kita juga akan berbagi, sharing pengalaman masing-masing, dan tentunya alumni kita punya kiprah yang luar biasa. Tadi seperti disinggung oleh Mbak Witri, saat ini menjadi dekan Fakultas Psikologi, tentu perlu banyak sekali dukungan dari alumni, terutama yang punya jejaring di luar negeri. Saya kira banyak alumni kita yang di luar negeri, hanya saja belum didata ulang, yang itu mungkin bisa diundang kembali untuk bergabung bersama kita, bisa sharing bareng. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, semoga kita bisa mengangkat tema yang juga lain dari profesi yang lain yang bisa memberikan warna lebih banyak tentang kiprah alumni psikologi baik di dunia industri, pendidikan, birokrasi, atau yang lainnya. Dan saling mendoakan, ini Mas Atik juga sedang isoman, kita doakan semoga segera sembuh, segera negatif hasilnya, tidak bergejala berat, ya. Dan teman-teman yang saat ini sedang isoman, kita doakan semuanya segera bisa kembali pulih, kembali sehat, yang sudah menjadi penyintas. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa sharing session untuk para penyintas COVID dan para pasien atau yang masih terpapar COVID atau yang masih dalam perawatan, untuk saling memberikan semangat. Terutama dukungan kita mungkin hari ini ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita bantu, kelangkaan tabung oksigen, ada banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk teman-teman yang saat ini sedang terpapar. Mungkin itu aja Mas Pariman, saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang hadir pada malam hari ini, Mbak Witri, Mas Atik, Mbak Rahesma, Mbak Hana, Mbak Hesti, Mbak Dewi, Mbak Di, Mbak Vivi, Mbak Erni, Mbak Mira, Mas Ical, Mbak Cici, Mas Adam, Mas Imron. Nah, terima kasih semuanya atas kedatangannya, dan nanti kita akan akhiri dengan photo session ya. Jangan lupa on cam. Mungkin gitu aja Mas Pariman, saya kembalikan ke Mas Pariman. Terima kasih Mas Pariman. Baik, terima kasih Mas Faris.